Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, saat ini kita oleh Allah masih dipertemukan, bisa berjumpa kembali, bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang saat ini kita sudah memasuki hari yang kelima dari bulan suci Ramadan. Itu artinya sudah 4 hari Ramadan berlalu, pergi meninggalkan kita semua dan tidak akan pernah kembali lagi. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah puasa yang telah kita lakukan, yang telah pergi meninggalkan kita, diterima oleh Allah dan mendapatkan keridhaan darinya. Amin Allahumma amin. Kita juga mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik selama Ramadan yang telah kita jalani. Mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah panjang umur, kesehatan zahir dan batin agar tetap bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sebulan penuh. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di hari yang kelima di dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan keistimewaan, keutamaan di dalam bulan Ramadan ini melalui lisan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan keutamaan, keistimewaan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan seperti ini melalui lisan suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin," kata Rasulullah. Al-jannatu, adapun surga itu, kata Rasulullah, mushtaqatun, merindukan, ila arba'ati nafarin. Jadi kata Rasulullah, surga itu merindukan 4 golongan orang. Surga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merindukan 4 golongan manusia. Kita mohon kepada Allah, semoga kita termasuk salah satu dari 4 golongan yang dirindukan oleh surga ini. Amin Allahumma amin. Kalau kita bertanya kepada seseorang, kalau kita bertanya kepada orang lain dengan pertanyaan, kamu ingin masuk surga atau masuk neraka? Orang yang waras, akalnya waras, berfungsi dengan normal, ketika ditanya seperti itu maka jawabannya dipastikan ingin masuk surga. Tidak ada manusia normal yang ingin masuk neraka. Artinya apa? Orang tersebut merindukan surga. Artinya orang tersebut ingin masuk surga, rindu ingin masuk surga. Kalau ada orang yang ditanya seperti itu, kemudian dia menjawab rindu kepada surga, rindu ingin masuk surga, itu hal biasa. Itu biasa. Manusia normal seperti itu memang jawabannya. Ya, tidak mungkin manusia normal ingin masuk neraka, itu kan tidak mungkin. Manusia normal, akalnya berfungsi dengan normal, ketika ditanya pasti ingin masuk ke dalam surga. Itu biasa. Manusia ditanya ingin masuk surga. Akan tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Ya.
Akan tetapi ada sesuatu yang sangat luar biasa, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah, surga merindukan 4 golongan. Nah, ini kan luar biasa kalau sampai surga yang merindukan orang. Ya, ini akan menjadi sangat luar biasa kalau surga yang merindukan manusia. Ya, mudah-mudahan ya yang disampaikan oleh Rasulullah, 4 golongan yang dirindukan oleh surga ini, mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 4 golongan ini. Jadi yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dirindukan oleh surga itu adalah talil Quran. Ini golongan yang pertama. Golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga. Jadi surga itu rindu, ingin cepat-cepat dimasuki oleh orang ini, ya. Surga ini rindu, ingin cepat-cepat dimasuki oleh 4 golongan ini, ya. Golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga kepingin dimasuki oleh yang pertama itu adalah talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran, ya. Orang yang senantiasa lisannya basah karena membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Apalagi di dalam bulan Ramadan seperti ini, apalagi di dalam bulan puasa seperti ini, yang kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran seperti ini, ya. Cara membaca Al-Quran, cara mudah membaca Al-Quran, ya sudah kita jelaskan, sudah kami jelaskan di video-video sebelumnya. Tinggal dicari, ya, cara hatam Al-Quran dalam 1 bulan 1 kali, cara hatam Al-Quran 2 kali, 3 kali dan sebagainya, tinggal dicari di video-video sebelumnya, ya. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang selalu istiqomah membaca Al-Quran, kata Rasulullah, adalah golongan yang pertama yang akan dirindukan oleh surga. Jadi surga itu rindu kepada orang yang selalu istiqomah baca Al-Quran. Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Hari-harinya selalu dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Nah, orang yang seperti ini, orang yang selalu istiqomah membaca Al-Quran, orang yang selalu basah lisannya karena membaca Al-Quran, maka golongan ini dirindukan oleh surga. Maka mari kita, ya, selalu baca Al-Quran, kita istiqomahkan membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan seperti ini, ya. Kita perbanyak lagi membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan seperti saat ini, ya. Perbanyak lagi baca Al-Quran, minimal dalam bulan Ramadan minimal khatam Al-Quran 1 kali. Itu paling sedikit. Lebih banyak lebih bagus, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali bisa khatam, alhamdulillah. Nah, orang yang bisa seperti itu, yang istiqomah membaca Al-Quran atau talil Quran, kata Rasulullah, inilah golongan pertama yang akan dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama ini, orang yang selalu istiqomah membaca ayat suci Al-Quran, sehingga kita dirindukan oleh surga. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang kedua, ya, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga itu adalah wahafizil lisan. Nah, ini golongan yang kedua. Golongan yang kedua kata Rasulullah yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, dari mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya dan juga tidak bermanfaat untuk orang lain. Maka kalau kita ingin berbicara akan tetapi yang kita bicarakan itu tidak ada manfaatnya baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain, maka hendaknya tahan saja lisan kita. Maka hendaknya tutup saja mulut kita, tidak usah ngomong. Jangan berbicara, ya. Karena orang yang bisa menahan lisannya untuk berbicara yang tidak bermanfaat, apalagi bisa menahan diri, bisa menahan lisan untuk tidak membicarakan orang lain, ya. Bisa menjaga lisan, bisa menjaga lidah untuk tidak meribah orang lain, menggosip orang lain, memfitnah orang lain dan sebagainya. Ya, orang yang bisa menjaga lisannya dari hal-hal yang seperti itu, maka inilah yang kedua kata Rasulullah, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya.
Makanya dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ya, kul khairon, maka hendaklah orang tersebut menyatakan yang baik-baik, ya. Jadi kalau sesuatu yang baik silakan katakan. Kalau sesuatu yang kita ucapkan itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain, maka silakan katakan. Akan tetapi kalau kita tidak bisa seperti itu, tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, tidak bisa mengatakan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain, kul khairan aw liyasmut, kata Rasul, maka hendaklah kita diam saja. Ya, kalau kita tidak bisa mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, kalau kita tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, maka kata Rasul, yasmut, maka hendaklah kita diam saja. Lah, karena orang yang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga lidahnya, kata Rasulullah, inilah golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita, mudah-mudahan kita bisa menjaga lidah kita dari sesuatu yang tidak seharusnya kita ucapkan, sehingga kita bisa menjadi salah satu golongan ini dari 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Amin Allahumma amin. Kemudian golongan yang ketiga, kata Rasulullah, yang dirindukan oleh surga. Jadi surga itu kepingin cepat dimasuki oleh orang-orang ini. Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian orang yang senantiasa menjaga lidahnya, menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga yang dirindukan oleh surga itu adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Ya. Itu yang kedua, ya. Saya ulangi, ya. Yang pertama adalah talil Quran, ya, yang dirindukan oleh surga. Yang kedua ada wahafizil lisan, ya. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga yang dirindukan oleh surga itu adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan seperti saat ini. Ya, mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini bisa menjadikan diri kita dirindukan oleh surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita jalankan, yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan ini bisa menjadikan diri kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian yang keempat yang dirindukan oleh surga, kata Rasulullah, itu adalah wa mut'imil ji'an. Ya, golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar, ya. Jadi ada orang yang lapar, kita berikan makan, ya, seperti sekarang memberikan makanan untuk orang berbuka puasa, ya. Kita memberikan makanan meskipun itu hanya dengan sebiji kurma, kita memberikan minuman meskipun hanya dengan seteguk air kepada orang yang berbuka puasa. Dengan demikian orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi, yaitu akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua oleh Allah dijadikan salah satu golongan yang dirindukan oleh surga ini. Amin Allahumma amin. Saya ulangi, ya. Kata Rasulullah, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, kata Rasulullah. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama yang dirindukan oleh surga itu adalah talil Quran, orang yang senantiasa istiqamah membaca Al-Quran. Yang kedua yang dirindukan oleh surga itu adalah wahafizil lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lidahnya, menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, ialah orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Yang terakhir, yang keempat, golongan yang terakhir yang dirindukan oleh surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita sekali lagi mohon kepada Allah, kita dijadikan salah satu dari 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Amin Allahumma amin. Demikian
Tausiah singkat ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.